Shalom, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, selamat beribadah di hari ini. Ini adalah minggu kali ke-14 kita melaksanakan ibadah di rumah kita masing-masing secara mandiri dan online untuk menghindari penularan terhadap virus corona. Majelis Jemaat mengingatkan kepada semua warga jemaat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sebelum pelaksanaan ibadah, baiklah kami akan membacakan berita jemaat untuk kita pada minggu hari ini, 14 Juni 2020. Untuk petugas pelaksanaan ibadah pada hari ini, dipimpin oleh Ibu Pendeta Widya Kalalana STH, didukung oleh Seksi Pelayanan Bapak-Bapak Jemaat GKI JAR, di mana liturgus dipimpin oleh Bapak Penetua Suket Mirahadi, pembaca berita jemaat oleh saya sendiri, Diakon Hedi Gunawan, salam presbiter oleh Bapak Penetua Abson M. Undas, doa persembahan oleh Bapak Unjung Ruka, pembacaan Alkitab oleh Bapak Gamaliel Galing. Adapun liturgi yang digunakan adalah liturgi hari Minggu persiibadah di rumah secara mandiri. Organis oleh Bapak Pranhat Singer, oleh Bapak Penetua Amaludrik, Bapak Resupim, dan Bapak Diakon Pradin Purba. Pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini diambil dari Nas Almanak Gereja Kalimantan Penglis, pembacaan yang pertama dari Kejadian pasal 18 ayat yang pertama hingga 15. Pembacaan yang kedua sekaligus nas khotbah diambil dari Matius pasal 9 ayat 35 dan Matius pasal 10 ayat yang ke-8. Adapun ibadah pada minggu depan tanggal 21 Juni 2020 masih kita lakukan secara mandiri dan online, di mana majelis jemaat yang bertugas yaitu pimpinan ibadah Ibu Pendeta Widya Kalalana STH, liturgus Ibu Diakon Dami Suhartini, pembaca berita jemaat Ibu Diakon Christine Octavia, salam presbiter oleh Penetua Kapto, doa persembahan oleh Bapak Diakon Berli, pembacaan Alkitab oleh Saudara Arni. Liturgi yang menggunakan liturgi hari Minggu versi ibadah di rumah secara mandiri. Adapun berita keuangan sudah dikirim melalui WA grup jemaat dan ditempel di papan pengumuman di depan gereja ini. Kemudian untuk persembahan dari warga jemaat yang melakukan ibadah mandiri di rumah, persembahan tersebut dapat diantar ke kotak persembahan yang ada di gedung gereja, ke sekretariat jemaat GKI JAR, ke majelis jemaat terdekat, ke bendahara, atau juga ke rekening jemaat GKI JAR. Majelis jemaat GKI JAR mengucapkan terima kasih atas dukungan seluruh warga jemaat GKI JAR. Kedua, majelis jemaat juga mengucapkan selamat merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan dalam minggu ini bagi warga jemaat dari tanggal 14 Juni sampai dengan 20 Juni 2020. Semoga Tuhan memberkati saudara dan kita semua. Selanjutnya, ibadah hari ini kami serahkan kepada petugas dan pendeta pelayanan dan majelis jemaat GKI JAR. Sementara pendeta pelayanan dan majelis yang bertugas memasuki ruang ibadah jemaat, kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 18 dengan judul Allah hadir bagi kita. Sidang jemaat diundang untuk berdiri. Hujan yang lebat dengan Roh Kudus ya Tuhan, rumahku berkatilah, baharui
turnia. Kita bersama menerima potum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai saudara. Amin. Hadirlah bersama kami ya Tuhan. Jemaat disilahkan duduk kembali. Sidang Jemaat yang kasih Kristus, menyambut potom dan salam disampaikan oleh Ibu Pendeta tadi. Marilah kita angkat pujian bersama-sama dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 129 bait 1 dan 2 dengan judul Kau Perkasa Ku Lemah. Kita memasuki doa pengakuan dosa dan petunjuk hidup baru. Mari kita bersama berdoa menyesali dosa kita dan memohon pengampunan dari Tuhan. Kita berdoa. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkan aku dari dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Amin. Terimalah petunjuk hidup baru yang ditulis dalam Kolose pasalnya yang ketiga ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Bila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Kembali lagi sidang Jemaat Kasih Kristus, kita angkat pujian dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 10 dengan judul Dari Kungkungan Malam Gelap.
keunggungan malam gelap. Yesus Tuhan, Ku datanglah, masuk ke dalam kamu tetap. Yesus Ku datanglah, dari sengsara sakit dan lain, masuk ke dalam kasih ajaib. Dan ku rindukan dosaku lain, Yesus ku datanglah. Mari kita berdoa mengucap syukur. Allah Bapa, dalam nama Yesus Kristus, ucapan syukur kami naikkan ke tahta-Mu yang Maha Kudus. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, dan segala berkat-berkat terbaik yang Tuhan sediakan bagi kami. Meskipun hidup tidak selalu mudah, namun kami tetap bersyukur sebab Tuhan ada dalam setiap suka duka hidup ini. Pertolongan dan perlindungan yang datangnya dari Tuhan menyertai dalam sepanjang perjalanan hidup ini. Hari ini Minggu adalah kali ke-14 kami bersekutu memuliakan Engkau di dalam rumah kami masing-masing, terpisah dengan persekutuan jemaat karena bahaya COVID-19 selama ini. Kami bersyukur sebab persekutuan-persekutuan kecil ini terus bertumbuh dan semakin mempererat hubungan keluarga. Kini firman-Mu terbentang di hadapan kami semua. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar dan melakukan dalam pertolongan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita untuk hari ini diambil dari Kejadian pasal 18 ayat yang pertama sampai yang ke-15. Demikian bunyinya. Dengan perikop Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya melihat 3 orang berdiri depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah, serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang itu segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana dalam kemah. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapat engkau bawa. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya. Dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapa Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan pada waktu yang telah ditetapkan itu? Tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa, sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa.
Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Marilah sidang jemaat kasih Kristus diundang untuk berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan sepaat yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Widya Kelana STH, kembali kita angkat pujian dan menyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 102 dengan judul Sebarkan Wartanya. Sebarkan wartanya kepada manusia yang hidup berkesan di dunia yang resah. Maklumkan segera berita mulia, penghibur gembala, penghibur gembala, penghibur gembala, Roh Allah yang kudus berlimpahlah terus. Sebarkan wartanya kepada manusia, penghibur gembala. Salam, sidang jemaat yang diberkati dalam nama Tuhan. Kita akan bersama memasuki pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita bersama mempersiapkan diri kita sehati di dalam doa. Mari berdoa. Seperti rusa yang rindu akan sungaimu, demikianlah kiranya jiwa kami rindu akan firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami pada saat ini. Tolonglah kami melalui kuasa Roh Kudus. Kami hendak merenungkan firman Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sidang jemaat yang diberkati, bagian firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada hari ini didasarkan pada Injil Matius pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-35 sampai pasal yang ke-10 ayat yang ke-8 di bawah 3 perikop, yakni belas kasihan Yesus terhadap orang banyak, Yesus memanggil ke-12 rasul, dan Yesus mengutus ke-12 rasul. Saya akan membacakannya di dalam ayatnya yang ke-35, kemudian pasal 10 ayatnya yang pertama, dan ayat yang ke-7 sampai yang ke-8 yang berbunyi demikian. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Ayat yang ke-7, pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati,
tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Amin. Saudara sidang jemaat yang diberkati di dalam nama Tuhan. New normal adalah dua kata yang tren diperbincangkan di akhir-akhir ini. New normal adalah tatanan kehidupan normal yang baru yang diperlakukan untuk menyikapi wabah virus corona yang masih saja melanda sampai pada saat ini. Para ahli memprediksi bahwa wabah ini tidak akan pernah sepenuhnya hilang di muka bumi ini. Sebab itu tidak mungkin bagi kita untuk selalu mengurung diri di rumah saja. Hidup harus terus berjalan meskipun memang tidak akan pernah sama seperti dahulu lagi. Saudara, sidang jemaat yang diberkati, semua kita akan hidup berdampingan di era ini dengan wabah virus corona. Dan semua kita akan menghadapi yang dinamakan dengan seleksi alam. Siapa yang kuat, ia yang akan bertahan dan selamat. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk selalu kuat, baik jiwa maupun raga kita. Penting bagi kita senantiasa untuk kuat, baik dari segi iman maupun imun tubuh kita. Agar kita tetap sehat, tetap bertahan, dan selamat di dalam keadaan ini. Saudara sidang jemaat yang diberkati, berbicara tentang persoalan jiwa dan raga. Berbicara tentang persoalan iman pun imun tubuh. Ada hal yang menarik dari bagian firman Tuhan yang diperuntukkan bagi kita pada hari ini. Dalam 3 perikop yang diperhadapkan di saat ini, kita bisa melihat bagaimana Yesus sangat menganggap penting tidak hanya persoalan jiwa, tetapi juga persoalan raga, persoalan iman maupun imun tubuh. Kita bisa melihat di dalam pasal yang ke-9 ayat yang ke-35 dimulai. Ketika Yesus dikatakan melayani, berkeliling di seluruh desa dan kota. Di sana ia mengajar, kemudian ia memberitakan Injil untuk menyelamatkan jiwa-jiwa orang. Tetapi tidak itu saja. Ia juga dikatakan menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan untuk menyelamatkan raga orang-orang di zaman itu. Dan sesuatu yang kembali menegaskan pandangan Yesus akan pentingnya jiwa raga manusia itu diperlihatkan di dalam pasal yang ke-10 ayat yang pertama dan ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Ketika ia memanggil ke-12 muridnya dan kemudian mengutus mereka. Yesus memberikan kuasa. Kuasa bukan saja untuk memberitakan kerajaan sorga untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Melainkan juga kuasa dikatakan untuk menyembuhkan segala penyakit dan melenyapkan segala kelemahan. Untuk mengusir roh-roh jahat. Agar raga orang-orang di zaman pemberitaan Yesus dan murid-muridnya tetap terus terjaga. Saudara sidang jemaat, jadi bisa disimpulkan baik jiwa maupun raga, baik iman maupun imun tubuh adalah sesuatu yang berharga di mata Tuhan Yesus. Jadi dari bagian firman Tuhan pada hari ini, ada 3 hal yang hendak bersama-sama menguatkan kita, terkhusus dalam rangka kita mempersiapkan diri memasuki era new normal ini. Yang pertama, kuatkan iman kita, agar jiwa kita tetap sehat dan selamat. Kita hidup di tengah-tengah wabah virus corona, yang tidak memandang usia tua maupun muda, kedudukan jabatan, kaya atau miskin.
Semuanya ini tidak bisa dihadapi hanya dengan ketakutan, dengan kekhawatiran, bahkan dengan sungut-sungut. Ini harus dihadapi dengan iman yang kuat. Hidup takut akan Tuhan, penuh pengandalan akan Dia. Percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkan kita dan meluputkan kita dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Yang kedua, kuatkan imun tubuh kita agar raga kita tetap sehat dan selamat. Jaga kesehatan dengan baik. Makan minum yang sehat. Tidurlah, istirahatlah yang cukup. Sering cuci tangan. Sering membersihkan diri, mandi setelah pergi dari tempat-tempat umum. Dan kita percaya dengan raga yang sehat, yang kuat, kita punya kesempatan untuk selamat dan bertahan melewati wabah ini. Dan yang ketiga, yang tidak kalah penting, sidang jemaat yang diberkati dalam nama Tuhan, pada waktunya gedung gereja akan dibuka kembali untuk melayani ibadah era new normal. Dan saat ini Tuhan mengutus gereja bukan sekedar menjaga iman jemaat, tetapi juga menjaga imun tubuh jemaat. Mari, baik gereja maupun jemaat, sama-sama kita bekerja sama dalam rangka melaksanakan ibadah new normal pada waktunya, untuk tidak sekedar beribadah menguatkan iman, tetapi taat terhadap protokol kesehatan yang ketat yang akan diberlakukan oleh gereja sesuai ketetapan yang diberlakukan oleh pemerintah dan dari bidang kesehatan. Dan mari kita bersama-sama menghadapi wabah ini, persoalan-persoalan dalam kehidupan kita dengan iman, dengan imun yang kuat, tetap menjaga jiwa dan raga kita sehat, selamat di dalam Tuhan. Tetap semangat dan tetaplah sehat. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin. Mari kita bersama memasuki doa syafaat, kita berdoa. Terima kasih atas firman Tuhan yang sudah diberitakan bagi kami. Dalam pertolongan Roh Kudus kiranya kami mendengar dan melakukan, serta hidup berbuah jadi berkat selama kami ada. Tuhan, saat ini kami kembali menyerahkan dalam doa. Dunia ini dengan segala pergumulannya, Indonesia negara kami, Kalimantan Tengah, Barito Timur, kota, desa, daerah di mana kami ada. Kasihani dan selamatlah kami ya Tuhan. Kami percaya ajaib cara Tuhan dan selalu tepat waktu Tuhan menolong kami. Pemerintah pula tenaga medis kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Tetap diberikan kesehatan, kekuatan, keselamatan. Tetap boleh bekerja dan melayani dengan baik dalam pertolongan Tuhan. Doa kami naikkan untuk gereja, para pekerja, dan seluruh jemaat Tuhan. Selalu ada dalam pimpinan dan pengasihan Tuhan. Kiranya kami boleh terus saling melayani. Tetap sehat, tetap semangat. Saat itu sepikir dalam penyembahan kepada Tuhan dalam roh dan kebenaran. Jemaat Tuhan ada dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Keluarga, ayah, ibu, suami, istri, dan anak-anak diberkatilah. Mohon curahkanlah rejeki melewati segala pekerjaan kami yang baik. Lumbung-lumbung sawah, ladang, kebun, dan segala ternak diberkati oleh Tuhan. Persoalan, pergumulan, kesesakan yang kami alami dalam hidup ini, kami serahkan dalam pertolongan Tuhan. Engkaulah Tuhan jawaban yang akan melepaskan kami dari segala yang buruk dan yang jahat. Segala harapan akan hari esok dan masa depan kami letakkan dalam perkenanan Tuhan. Jadilah yang terbaik seperti yang Tuhan inginkan. Kami mohon, pulihkan dan sehatkanlah sekalian yang sakit. Hiburkanlah yang berduka. Tuhan menjamin orang tua dalam usia indah masing-masing untuk hidup tenang, berbuah dan segar. Diberkati selalu para janda, duda, anak yatim piatu,
untuk tetap hidup penuh pengharapan di dalam Tuhan. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang bertambah usia. Selamat berbahagia bagi yang bertambah tahun pernikahan. Masing-masing menerima kesehatan sukacita. Masing-masing menerima karunia tambah karunia dari kelimpahan Tuhan. Hidup kami selanjutnya ya Tuhan, tak tahu apa yang akan terjadi. Namun kami selalu percaya Tuhan menyertai dalam setiap musim kehidupan yang kami lewati. Kami percaya jika Tuhan di pihak kami, apakah yang kurang lagi di dalam hidup ini? Kami menaikkan permohonan kami, doa dan permintaan kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selanjutnya kita akan mempersembahkan buat Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mazmur 96 ayat 8. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Karena begitu kasih pemeliharaanmu terhadap kami semua, sehingga kami semua mampu tetap beribadah walau dengan mandiri di rumah kami masing-masing. Saat ini Tuhan, kami mau memberikan persembahan kami dari berkat-berkat yang Tuhan berikan buat kami melalui pekerjaan kami masing-masing. Tuhan, kami serahkan persembahan ini dan seluruh keberadaan hidup kami dengan tulus dan sukacita, dan dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mengiringi persembahan yang kita persembahkan pada hari ini, marilah kita bersama-sama angkat pujian kembali dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 216 bait 1 dan 2 dengan judul Berlimpah Sukacita di Hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Di penghujung ibadah kita saat ini, mari kita bersama berdiri, kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
apa yang kami harus jemput Tuhan dari Bekasi Manyung Indra. Ate amiruwe kami rana hauna rariu dayaknu gagaeren kataku tendu sarapenu matangan Tuhan anulah ipitu mejujumi halaman hampe tambulalan salahnya kami mau diutuhan hampelemu andi salaman herau irahan tiang arau kami numet neut kuasanu kakaeren kataku tenu sarapenu matangan Tuhan hanyuna iputu mejujur